Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Ibu rumah tangga tercebur ke sumur tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pohon tumbang timpa gerbang tol Ciujung. Nama anak bupati disebut dalam rekaman kepala desa. Hingga saat ini, Bawaslu Kabupaten Pandeglang masih menyelidiki dugaan tidak netralnya salah satu kepala desa di Kecamatan Angsana. Diduga pelanggaran tersebut terkuak setelah pesan suara yang diduga dilakukan oknum kepala desa tersebut viral di media sosial. Terkait penelusuran yang dilakukan Bawaslu, kuat dugaan suara tersebut merupakan suara asli kepala desa Karangsari bernama Suhandi. Dalam waktu dekat, Bawaslu akan memanggil oknum kepala desa tersebut, termasuk 3 orang saksi. Teman-teman, hari ini ada pembahasan internal untuk menentukan status itu menjadi temuan. Dan rencana nanti di tanggal 27 itu akan ada pemanggilan pada saksi-saksi, terus kemudian juga tanggal 28 itu dilanjut ke pemanggilan yang bersangkutan. Salah satu nama yang disebutkan dalam pesan suara itu yakni anggota DPR RI Komisi 1, Rizky Natakusumah dari fraksi Demokrat. Rizky juga merupakan anak dari Bupati Irna Narulita. Rizky Natakusuma mengaku tidak pernah memerintahkan kepala desa untuk menekan warganya dan mengancam pencabutan bantuan. Rizky menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke Bawaslu. Ya, pokoknya kita percayakan kepada Panwas. Saya nggak akan seperti itu ya. Yang pasti ini kita percayakan semuanya kepada Panwas untuk bisa mengusut apa yang terjadi di lapangan. Tapi yang saya belum dengar itu apakah asli atau tidak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti nanti Panwas atau Bawaslu akan bisa berproses. Dalam pesan suara tersebut, oknum kepala desa meminta ketua RT dan RW untuk mencatat nama warganya yang berkampanye untuk partai dan caleg tertentu. Bahkan kepala desa mengancam akan mencoret nama warga penerima bantuan jika memilih dan berkampanye untuk partai dan caleg lain. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Puluhan anggota Bawaslu dan panitia pengawas kecamatan serta unsur gabungan perwakilan partai politik, instansi pemerintah, Satpol PP, TNI dan Polri menggelar apel siaga di halaman kantor Bawaslu Tangerang Selatan. Apel siaga ini dilaksanakan dalam rangka persiapan memantau dan mengawasi tahapan kampanye menuju Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2024 mendatang. Petugas yang disiagakan akan disebar hingga ke tingkat kelurahan. Pengawasan akan dilaksanakan secara tertutup dan terbuka di setiap tahapan mekanisme pemilu 2024. Apel siaga ini merupakan kegiatan serentak yang dilakukan se-Indonesia. Perintah dari Bawaslu RI untuk seluruh jajaran se-Indonesia hari ini melaksanakan apel siaga karena 3 hari ke depan sudah akan melakukan pengawasan kampanye. Jadi memastikan pasukan dan juga sahabat-sahabat Bawaslu siap untuk mengawasi tahapan kampanye besok. Petugas yang disiagakan hingga ke seluruh kecamatan dan kelurahan terbagi 2 tim. Selanjutnya Bawaslu akan merekrut sebanyak 3.824 personil untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Meski kerap kali ditindak bahkan ditembak polisi, namun pelaku curanmor tidak pernah jera dan semakin nekat saja. Seperti yang dialami seorang pelajar di Cikande, Kabupaten Serang. Motor miliknya raib dibawa pelaku pencurian saat belajar kelompok.
Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku mengintai motor yang terparkir di halaman rumah. 1 pelaku menunggu di ujung gang sambil memantau situasi, sedangkan 1 pelaku lain bertindak sebagai eksekutor. Tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa motor korban setelah merusak kunci motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Kejadian pencurian di komplek perumahan ini sudah sering kali terjadi. Kondisi perumahan yang sepi membuat pelaku leluasa menjalankan aksinya. Motornya dia, begitu dia ke depan, motornya udah nggak ada. Itu sempat rekam CCTV itu berapa orang? 2 orang aja, yang ini malingnya 2 orang. Oh, sebelumnya udah dipantau kali ya kayaknya? Ya kurang tahu lah, tapi yang jelas pasti sudah dipantau lah sama mereka. Oh, kalau kejadian kemarin sudah dilaporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah anak saya yang melaporkan, bukan saya. Setelah kejadian, korban langsung melapor ke polisi dan menyerahkan CCTV sebagai bukti petunjuk. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.